Wakil Wali Kota Bima Haji Ferry Sofian keluar dari Lapas Selong, Lombok Timur setelah menjalani tahanan dalam kasus pidana lingkungan hidup terkait pemasangan jeti di kawasan Pantai Bonto, Kota Bima. Ia disambut haru keluarga saat tiba di kediamannya setelah memperoleh asimilasi dari lapas. Dari 6 bulan putusan Mahkamah Agung, praktis ia menjalani sisa masa tahanan luar selama 3 bulan dan dapat beraktivitas seperti biasa. Hari pertama masuk kantor Kamis 12 Januari 2023, orang nomor 2 di Kota Bima ini langsung memimpin apel pagi di halaman kantor pemerintah Kota Bima. Berikut wawancara khusus Wakil Wali Kota dengan pemimpin redaksi NTB 1. Tadi kami memantau Pak Wakil sudah memimpin apel dan sebagai informasi bahwa hari ini adalah hari pertama ya. Beliau setelah menjalani hukuman selama 3 bulan dalam kasus lingkungan hidup, sempat penahanannya di lapas Lombok Tengah, Pak ya. Lombok Tengah, dan hari ini sambutan ASN dan masyarakat juga cukup biasa kita lihat. Tadi begitu masuk itu apa agenda, Pak? Begitu masuk, sebelum masuk ruangan langsung apel pagi. Setelah selesai apel, kita coba untuk silaturahim dengan sekda dan beberapa staf ahli, asisten dan beberapa kepala dinas yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bima. Tadi apa poin singkat saja yang disampaikan ke saya memberikan motivasi saja, motivasi kepada seluruh pimpinan OPD dan sekda. Mari kita merajut kebersamaan, membangun persaudaraan dalam rangka meningkatkan kinerja di seluruh OPD yang ada, dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat kita. Nah, ini hari pertama bergabung setelah dari putusan 6 bulan, 3 bulan yang dijalani, berarti asimilasi, mendapatkan asimilasi COVID. Tentu ini sebuah pengalaman luar biasa. Ada yang bilang tahanan itu adalah universitas untuk belajar. Banyak hikmah. Ya, benar. Pak Wakil sendiri pengalaman spiritualnya seperti apa, Pak, yang bisa dibagi ke masyarakat, birokrasi atau politisi mungkin? Iya, sebenarnya banyak pengalaman spiritual tapi sifatnya pribadi, dalam artian saya untuk muhasabah, ya, introspeksi diri, apa kekurangan saya selama ini, sehingga hal-hal yang mungkin tidak kita ingin terjadi, yang bisa saya petik bahwa memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini semua adalah skenario. Apapun rencana kita, apapun keinginan kita, kalau memang Allah belum mentakdirkan untuk itu, sebuah mustahil bagi saya. Nah, termasuk apa yang saya dapatkan ini skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin secara batiniah saya belum begitu mendalami, membaca, mengkaji buku-buku agama. Setelah ada di dalam, saya cobalah untuk belajar, mendalami ilmu agama. Dan alhamdulillah, walaupun hanya untuk diri sendiri dan keluarga saya, tetapi luar biasa bagi saya. Pengalaman seperti contoh misalnya, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa kita untuk bahagia di hari akhirat harus menjadi orang yang pelit. Pelit dalam arti pelit. Secara material pelit. Kita bekerja keras, kita hartanya harus dibawa pulang sampai mati, jangan ditinggal di dunia. Caranya itu yang kita cari, gimana? Caranya kita titip sama orang untuk kita bawa pulang. Itu makna spiritualnya. Iya, ternyata itu titip sama orang untuk kita nantinya, untuk dibawa pulang. Cara membawa pulang ini, cara membawa pulang itu titip sama orang. Kalau kita simpan dalam bentuk gedung, nggak mungkin lah kita bawa pulang. Dalam bentuk mobil, mustahil lah kita bawa pulang. Tetapi untuk membawa pulang harta yang kita cari dengan keringat dan susah payah ini, titip sama orang. Kaum du'afa, fakir miskin. Nah, pengalaman spiritual seperti inilah yang saya dapatkan.
dan belum pernah saya dapatkan selama ini. Itu hal-hal yang luar biasa buat saya. Lebih banyak waktu untuk introspeksi berarti. Lebih banyak waktu untuk introspeksi diri. Yang kami catat juga, ini masih ada waktu 8 bulan. 8 bulan. Ya. Masa bakti di pemerintah Kota Bima. Ya. Tentu saja birokrasi ini ada pasangannya, wakil dengan Pak Wali. Ya. Setelah keluar ini, apa yang dalam agenda Bapak itu sudah disusun sebelumnya, dan mungkin yang akan skenario yang akan dijalankan atau misalnya agenda yang akan dijalankan bersama-sama dengan. Ya, saya tetap berkomitmen sejak dilantik jadi wakil wali kota, tetap membantu pelaksanaan tugas dari wali kota terpilih. Apa? Ya, kita ini eksekutor yang mengeksekusi produk hukum yang dihasilkan oleh dewan, yaitu APBD. APBD untuk rakyat. Ya, nah, ini juga salah satu bentuk pengabdian yang mungkin bisa dibawa pulang seperti yang saya sampaikan tadi. Apalagi narasinya sebelumnya adalah sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Sumpah jabatan bukan disaksikan sama rakyat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita tanggung jawaban nanti, Pak. Nah, kalau kita kurang memberikan pengabdian, ya nggak ada yang kita bawa pulang, malah tanggung jawabnya diminta nantinya atas jabatannya. Kecuali memang tidak diberi amat tanggung jawab, tidak diberi kewenangan, ya apa yang mau kita laksanakan? Memang regulasi udah seperti itu. Ya nggak ada juga yang kita bawa pulang, nggak ada juga yang kita pertanggungjawabkan. Kan logikanya begitu kan. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang saya pelajari di selama 3 bulan di sana, cukup memberikan pelajaran buat diri saya sendiri. Dan yang paling juga itu, apapun dilakukan oleh siapapun di diri kita, jangan pernah ada rasa dendam, jangan pernah ada rasa benci. Terima dengan ikhlas. Memang belajar ikhlas sulit, Mas. Berat. Tapi nilai keberhasilan setelah kita memahami itu luar biasa. Kita nggak punya beban sama siapapun. Karena kita sudah ikhlas, bersih. Kalau kita terus berkutat pada rasa dendam, rasa benci, terbebani batin kita, sakit batin kita. Kita nggak bisa tersenyum kepada semua orang. Iya, benar yang ada. Plong. Makanya saya mengajak semua birokrasi, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Jangan ada rasa benci di antara kita, jangan ada rasa dendam. Kejabatan kita cuma 5 tahun. Keluar dari penjara itu udah sepertinya sudah itu selesai sampai pintu penjara dan dengan kehidupan yang baru. Karena kita ditunggu tanggung jawab kan. Di sisa waktu yang 8 bulan ini ya optimal lah memberikan pengabdian. Saya melihat nih Pak Wakil ini lebih spiritnya lebih beda, lebih banyak tersenyum. Nah, yang tidak kita lupakan adalah Pak Wakil ini adalah pejabat, salah satu politisi senior juga di Kota Bima. Beliau adalah kader Partai Amanat Nasional. Sekarang terakhir apa Pak? PAN. Terakhir di PAN untuk sementara dibekukan kita selama saya masuk. Diambil alih oleh PLT, tapi orang DPP. Tapi itu kan urusan dunia, urusan politik, gak gampang gitu. Tapi tentu saja sebagai politisi juga kan tanggung jawab kepada rakyat juga kan gitu. Pastilah. Nah, agenda selanjutnya Pak sebagai seorang politisi senior tentu saja kan tidak mudah itu kader yang lain meninggalkan, melepas Bapak juga mungkin masih terikat secara emosional dan secara struktur juga. Apa agenda ke depan sebagai politisi? Ya, sebagai politik tentu kita membangun politik yang sehat lah di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ada polarisasi, saling fitnah, saling menjelekkan antara politisi yang satu dengan yang lain. Karena pembelajaran politik ini butuh waktu yang panjang agar masyarakat memahami apa itu haknya, apa itu kewajibannya. Tidak semata-mata ingin jadi anggota dewan langsung memberikan janji dengan segi uang atau apalah. Itu tidak demokratis sebenarnya. Jadi inilah menjadi tanggung jawab kita sebagai politisi, bagaimana membangun fondasi pemahaman politik yang rasional, yang demokratis di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Karena ini akan kita wariskan untuk anak cucu sebenarnya.
untuk anak cucu kita. Ya mudah-mudahan lah ke depan Bima ini lebih maju lagi. Ya, baik pemirsa NTB 1 itu bincang-bincang kita dengan Pak Wakil Wali Kota Bima Haji Ferry Sofyan. Amin. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi adalah kita semua mendapat pelajaran-pelajaran dari pengalaman yang beliau sharing tentang masalah yang pernah dihadapi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Amin. Sukses. Amin. Amin.